Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas. Coach Doni, selamat datang. Ya, silakan diklik lagi. Oke, biasanya udah rame jam begini. Ini kenapa belum rame? Tapi Allah alam bisawab. Ya, silakan diklik kembali ya. Oke, ting ting. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Doni. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dengar suaranya ya? Dengar. Kedengaran. Oh, oke. Kedengaran. Alhamdulillah. Sehat-sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah semuanya semuanya berjalan baik insya Allah. Kegiatan hari ini hari Senin lagi break ini, Coach. Enggak, saya di kantor ini. Oh, di kantor ya. Iya. Ya kantornya antara kantor sama di rumah ya beda-beda tipis ya. Kebetulan ada rencana salah satu pengurus Almai. Iya. Ada sesi coaching nanti siang. Oke. Kebetulan dia rumahnya di Bintaro. Oh, oke. Ini besarin dikit kali Coach, volumenya. Volumenya ya? Iya, volumenya agak geprek dikit gitu. Gimana sekarang? Oke. Atau mungkin ini kali ya, gini. Oke. Boleh juga ya. Ada beberapa yang sudah masuk ya. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan selamat datang di IG Live Dr. Amir Sufdi. Terima kasih. Kajian di siang hari ini kajian yang cukup menarik ya. Bagaimana membangun semangat, membangun motivasi, membangun prestasi tentunya ya. Fisiknya dibangun, ya, emosinya dibangun, ya. Emosinya dibangun juga jangan lupa fisiknya dibangun, gitu ya, sehingga menjadi sebuah values, sebuah nilai-nilai yang bisa membangun dorongan-dorongan untuk menghasilkan sebuah prestasi yang setengah jam. Coach silakan menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas bimbingan di bidang olahraga yang tidak lepas dari bagaimana membangun semangat, membangun ketangguhan, ya, membangun daya juang gitu ya, sehingga sedemikian rupa sehingga mereka tidak khususnya para klien kita ya, dalam hal ini adalah tentunya Coach Doni banyak berinteraksi dengan para atlet Indonesia gitu ya, dan tentunya model-model seperti ini bisa diterapkan di tingkat keluarga, di tingkat perusahaan dan seterusnya. Silakan Coach. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Amir kesempatannya untuk diskusi dengan Dr. Amir Sufdi yang betul-betul populer di sains. Ya, nanti saya bedah, saya insight-nya dari sisi neuroscience. Silakan. Iya. Baik. Kalau gitu mungkin saya mulai dari quote seorang legend di bidang olahraga ya. Ada satu favorit saya, namanya itu Yogi Berra. Orang Jepang. Yogi Berra orang Amerika. Oh, Yogi Berra, ya. Ya. Dari New York Yankees ya. Oke. Dia hidupnya dia betul-betul pemain legenda bisbol di Amerika gitu ya. Tahun 30-an sampai 40-an, bayangkan. Tahun 30-an sampai 40-an mereka tuh udah betul-betul mengenal sport
sport science gitu ya. Jadi menurut Yogi Berra, baseball atau almost sport, 90% is mental game. Oh. 10% is the rest. Banyak. Jadi Yeah. artinya tuh peranan mental game itu atau betul-betul peranan mental tuh berfungsi 90% untuk melakukan prestasi maksimal. Nah, jadi menurut Yogi Berra, malah kebalikannya. Di dunia olahraga itu malah banyak berlatihnya itu adalah di physical skill. Nah, menurut Yogi Berra untuk menampilkan prestasi maksimal atau performance maksimal, keterampilan fisik dan keterampilan mental itu harus dilatih secara seimbang. Kebanyakan malah terbalik. Pada umumnya olahragawan itu melatih fisiknya yang lebih dominan. Melatih keterampilan mental masih di Amerika, khususnya di Indonesia. Mungkin di sana ada sport science kita sudah. Oke. Iya. Oh, oke. Nah, kenapa penting melatih keterampilan mental? Jadi tadi, karena keterampilan mental itu adalah berperan 90% dalam menghasilkan maksimal performance. Jadi begini ceritanya, bahwa menurut Timothy Galloway adalah seorang sport psychology dari Harvard University ya. Dia juga sebagai captain dari tim tenisnya Harvard ya. Kalau di sana kan dekat university dia udah jago banget. Dan akhirnya dia juga pernah menjadi pelatih di Amerika. Gitu. Dia dalam bukunya yang terkenal namanya The Inner Game of Tennis. Jadi seorang atlet itu ketika bertandingan dia akan menghadapi dua game. Pertama adalah internal game. Yang kedua adalah external game. Oh, I see. Nah, di mana arenanya internal game? Yang internal game itu arenanya dalam pikiran, dalam mental. Oke. Di mana mental game ini betul-betul seorang atlet dalam usaha mengalahkan rasa takut, rasa takut kalah, rasa takut salah, rasa tidak percaya diri. Betul-betul sebelum bertanding itu dia akan menghadapi mental game. Wow. Nah, yang kedua adalah external game. External game adalah betul-betul pertandingan seorang atlet di lapangan nyata. Di lapangan nyata bagaimana dia bisa menampilkan physical teknik atau teknik fisik, strategi gitu ya, yang sudah dilatih selama ini betul-betul maksimal gitu. Karena seringkali kenapa? Seorang kita sudah berlatih betul-betul dalam latihan jago, tapi dalam pertandingan tiba-tiba kejagoannya itu hilang. Oh, ya. Seperti kemarin ya, Bilkis sama siapa itu ya? Di bulu tangkis itu ya? Ya coach ya, sama Bilkis sama yang pertandingan dari Jepang ya? Yang dari yang satunya adalah juara satu urutan satu bulu tangkis, urutan satu dunia bulu tangkis, sementara Bilkis yaitu urutan 300 sekian kan gitu kan. Wah. Ini menarik gitu kan. Menarik. Jadi betul-betul itu faktor mental sangat penting. Jadi seorang atlet kalau sudah kalah dalam internal game, artinya sudah kalah dalam mentalnya, sudah dia merasa rasa takut salah. Nah, maka dia akan sulit tampil maksimal dalam external game. Kira-kira gitu. Dan ya itu tadi yang tadi diceritakan Dr. Amir gitu kan. Ketika seorang atlet sudah mempunyai technical secara fisik sama, maka faktor mental itu sangat menentukan. Malah ketika terlatih dalam keterampilan mental, ya bisa seperti Bilkis tadi,
dia bisa mengalahkan ranking 1 padahal dia ranking 300. Wow. Ketika dia pilih betul-betul, Yeah. dia akan amazing lah, kira-kira akan keluar sesuatu di luar kemampuan pikirannya, akan Yeah. keluar skill yang atau kemampuan yang di luar pikirannya. Betul sekali. Itu akan ada miracle. Jadi itu Betul yang sekali. terjadi pada Gilbis ya. Dalam pendampingan coaching di lapangan gitu coach, itu sering memang coach Doni juga menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Ya sering lah, saya sering menemukan Ya. atlet-atlet yang ketika dalam latihan betul-betul merasa sudah cukup, betul-betul jago, tapi saat bertanding ternyata ya skill fisikalnya itu hilang gitu, entah kemana. Dia udah berusaha untuk menemukannya kan tetap aja tidak menemukannya, sehingga semakin dia cari semakin frustasi, maka di lapangan itu betul-betul dia kehilangan harapannya lah, kira-kira lah itu. Kalau dalam satu permainan itu kan ada long time gitu ya coach ya, ada set 1, set 2 kan gitu. Kadang-kadang pelatihnya itu minta break dulu ya gitu ya, seperti itu ya. Yang paling sering nampak itu di pertandingan volley gitu ya. Paling sering nampak itu gitu ya. Tapi beberapa pertandingan yang lain juga saya lihat sementara bertanding juga coachnya itu, pelatihnya juga memberikan sesuatu kan gitu kan. Itu kira-kira yang disampaikan apa ya coach ya? Tentu yang disampaikan adalah motivasi. Atau mungkin dia mengingatkan kembali teknik-teknik yang dilatih selama ini tuh di-remind kembali gitu. Atau mungkin ketika si pelatih mengambil time out, mungkin dia bisa melihat atletnya dalam keadaan stres, dan itu perlu ditarik untuk jeda gitu. Jeda untuk betul melihat kembali ke dalam dirinya untuk kembali lagi nanti fokus. Itu mungkin pelatihnya bisa melihat timnya sedang kehilangan konsentrasi, maka diingatkan kembali. Kira-kira sih itu. Dan semua olahraga juga ada peraturan-peraturan yang boleh melakukan time out ya, dalam bisbol, dalam softball, dalam pertandingan lain juga ada yang melakukan peraturan ya. Tapi intinya gini, Dok, gitu ya. Yeah. Ada satu riset yang menarik juga, itu kan dari namanya Leipzig ya. Dia dari Ohio University, dari Amerika juga. Yeah. Dia menemukan bahwa seorang atlet profesional, seorang atlet yang betul-betul kelas dunia, Yeah. dia itu mempunyai 9 ciri khas keterampilan mentalnya yang terlatih. Wow. Ya. Jadi indikatornya itu apa aja nih, gitu kan ya. Yang pertama adalah atlet tersebut punya attitude positif yang terlatih. Jadi dia tuh betul-betul punya suatu sikap yang positif lah, cara berpikirnya positif, punya persepsi positif, punya belief juga positif, dan punya value juga positif, sehingga betul-betul sangat mendukung prestasinya ya. Kadang-kadang kan ada juga atlet yang punya thinking pattern itu negatif. Aduh, lawan saya kok lebih kuat, waduh. Tidak seperti apa yang biasa saya latih ya. Belum apa-apa udah mengeluh. Itu seperti yang disampaikan Liz Wiseman itu, bahwa bahaya sekali merespon sesuatu dengan merespon threat lens ya, lensa threat ya, lensa ancaman sehingga ya itu betul-betul ya. Oke, betul. Memang ada lensa ancaman, ada lensa outcome. Yeah. Jadi seorang atlet itu propositif bahwa saya sudah mempersiapkan dengan baik, saya bisa menampilkan potensi terbaik, saya bisa tampil di segala suasana, saya akan tampil lebih baik sesuai dengan tujuan yang saya wujudkan, kira-kira itu. Ya.
Yang kedua, salah satu mental skillnya adalah dia punya motivasi. Dia punya motivasi, dia punya alasan kuat kenapa dia perlu tampil baik. Oke. Belum tentu harus tampil menang ya. Self motivation ya. Iya. Ya, gitu kan. Dia menguasai mental skill ini bukan harus selalu menang, gitu. Tapi dia betul-betul punya alasan kuat untuk tampil menjadi yang terbaik. Kalau menang kan itu urusan. Oke. Yang ketiga, atlet tersebut punya kemampuan menentukan goals yang ingin diwujudkan. Betul-betul dia itu clear menentukan goals yang dia inginkan. Misalnya saya bikin nanti di Prancis, saya goalsnya adalah meraih gold medal. Kalau ditanya itu, kamu akan tampil seperti apa? Oh, saya akan tampil untuk meraih medali emas. Betul-betul dia bisa menyebutkan dengan pasti. Banyak juga atlet yang ketika ditanya apa yang ingin kamu wujudkan nanti di Olimpik Games, oh saya ingin mencapai sukses, saya ingin mencapai, ya saya akan melakukan hal terbaik deh. Nah, spesifik gitu. Nah, seorang coach ini perlu membantu atletnya untuk mempunyai goal yang spesifik, yang betul-betul spesifik dalam konteksnya ya. Yeah. Kalau dalam olahraga waktu ya kita harus tahu gitu, dia ingin mencapai waktu apa. Kalau dalam olahraga yang sifatnya nilai ya dia ingin menghasilkan performance nilai berapa. Itu kita latih skill. Nah, nanti kita pastikan juga kalau kamu ingin tampil meraih misalnya waktu 9 detik itu, kamu apa yang harus kamu lakukan. Mereka betul-betul bisa menjawab dan betul-betul confidence gitu untuk menentukan goals yang dicapai. Karena memang dia juga punya keyakinan bahwa dia sudah berlatih. Termasuk latihan-latihan menguji scoring ya. Pada saat latihan menguji scoring, misalnya yang juara 1 itu memiliki skor sekian detik gitu ya, dia harus dalam latihannya harus sekian gitu ya. Oke. Ya, betul-betul dia punya goal setting yang clear lah. Dan punya komitmen. Membuat goal setting dan punya komitmen itu adalah salah satu mental skill yang itu harus dilatih. Karena banyak atlet juga yang tidak punya goals, tidak punya tujuan ketika dia berkarir di olahraga. Itu mental skill. Nah, yang keempat adalah atlet itu juga punya kemampuan komunikasi yang baik. Itu juga mental skill. Itu betul-betul menjadi basic gitu kan. Seorang atlet mempunyai bisa mengendalikan dirinya bersikap positif, bisa betul-betul mempunyai alasan kuat untuk mencapai hasil terbaik, dia betul-betul mempunyai setting goals yang clear, masa pendek, masa menengah, dan masa panjang, betul-betul dia bisa menggambarkan dengan confident gitu. Dia bisa mengungkapkan dengan confident. Dia punya skill komunikasi yang baik juga. Nah, itu betul-betul basic. Yang kemudian adalah skill yang berikutnya adalah dia betul-betul terlatih mempunyai self-talk positif. Jadi betul-betul ketika dia bertanding itu self-talk positifnya tuh udah otomatis. Kadang-kadang banyak atlet yang ketika menghadapi lawan yang dia melihat lebih kuat, atau mungkin dia penonton yang betul-betul garang gitu. Kadang self-talk negatifnya keluar gitu. Nah, dia harus bisa transformasi dari negatif ke positif. Kira gitu. Itu harus terlatih juga. Karena kata-kata yang dia dalam hatinya itu atau inner voice-nya itu sangat mempengaruhi performance. Saya pernah membaca satu statement seorang pelatih sepak bola ya, di yang Eropa itu loh, coach ya. Itu sampai pesan ini ya sama timnya itu, hati-hati kalau kita berhadapan dengan tim yang situ ada Ronaldo gitu ya. Kalau ada Ronaldo, meskipun timnya Ronaldo itu sudah kalah, hati-hati jangan menurunkan kewaspadaannya, karena Ronaldo itu memiliki satu semangat yang nyaris tidak mengalami penurunan yang bermakna gitu. Dia bisa jadi ya
detik terakhir tuh ngisi gol bisa jadi. Gitu. Iya. Nah, itu juga adalah skill yang betul-betul perlu dilatih. Gitu. Jadi artinya tuh di lapangan tuh betul-betul kita bisa maintain konsentrasi. Betul-betul maintain konsentrasinya betul-betul dengan konsisten. Nah itu kan maintain konsentrasi itu kan fungsi otak juga. Ya. Bagaimana bisa konsisten. Iya. Skill berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengontrol anxiety. Bisa mengontrol suatu khawatir di masa kecemasan bertanding itu dari rasa takut dari rasa takut salah, dari grogi gitu kan. Nah itu juga mental skill ya. Itu kan semuanya juga fungsi otak. Ya. Dan juga bisa mengontrol emosi gitu kan. Karena kalau di lapang ketika misalnya ada stimulus yang bisa membuat dia marah, bisa membuat dia takut, atau dia bisa membuat suatu kondisi grogi, nah ini juga kan perlu diatasi dengan cepat gitu ketika di lapangan. Karena ketika di lapangan kan dia sudah sendirian. Itulah 9 mental skill yang betul-betul perlu dilatih, dan itu betul-betul cara kerja dari otak, cara kerja dari pikiran. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Menarik sekali. Gitu ya. Bisa memberikan suatu advice gitu kan untuk pelatih atau untuk atlet, bagaimana kita memanfaatkan fungsi otak dan fungsi pikiran itu untuk mempunyai positive attitude. Kalau tadinya negatif, bagaimana bisa transformasi menjadi positif. Yang tadinya misalnya atlet tidak punya motivasi, tidak punya alasan kuat untuk tampil performance yang maksimal, jadi bagaimana seorang atlet itu bisa mempunyai motivasi yang tinggi, kira-kira gitu. Dia juga bagaimana bisa membiasakan seorang atlet itu punya goals yang clear, punya tujuan yang jelas, dan betul-betul kalau bisa tuh diberikan, betul-betul semuanya tuh dalam bentuk tertulis. Bagaimana fungsi otak dan pikiran itu bisa memaintain visualisasi, imajinasi positif. Bagaimana fungsi otak itu bisa membuat kita selalu positif self-talk-nya, gitu kan ya. Bagaimana otak kita bisa mengontrol anxiety. Bagaimana otak kita bisa mengontrol emosi. Ya, emosi itu ada mungkin takut kalah, sedih, gitu bisa jadi. Atau itu ketika bertanding sedih karena di rumahnya mungkin ada masalah. Bagaimana ketika sedih itu bisa tampil maksimal ketika bertanding. Atau dia mungkin bisa betul-betul keluar dari rasa takut, dan bagaimana fungsi otak itu bisa terlatih menjadi dia tuh bisa konsisten fokus atau konsentrasi selama dia bertanding. Karena kadang-kadang ketika bertanding itu ada aja gangguan mungkin gangguan dari musuh atau secara visual gitu kan, atau gangguan dari supporter, betul. Hilang konsentrasi. Bagaimana nih? Kadang-kadang, saya sangat terkesan sekali suatu Piala Dunia ya, di mana Prancis sama Italia waktu itu ya. Zidane yang ditandu perutnya oleh oleh Inzaghi kalau nggak salah ya. Zidane Inzaghi yang menandu ya gitu ya. Atau temennya Inzaghi kali ya. Temennya Inzaghi. Bukan Inzaghi. Ada yang satu biasanya dia bermain di gelandang biasanya. Jadi Zidane begitu cool betul-betul karena dia tahu betul-betul ya. Ternyata pemain Italia ini tahu betul ini kelemahannya Zidane. Kenapa demikian? Karena dulu pernah satu klub mereka ternyata gitu kan. Ini tahu. Jadi Zidane begitu diprovokatori, diolok-oloki berhubungan dengan keluarganya dia, Zidane langsung marah. Dan targetnya memang marah itu ya, dengan ditandu dengan Zidane membalas dengan menandu itu ya, sedemikian rupa sehingga pasti akan dapat hukuman. Nah gitu. Dan kalau nggak salah itu ketika Zidane
apalah yang menyinggung mengenai ibunya lah kalau nggak salah. Oh, tubuh ya, iya. Kalau dia marah, dia teriak menanduk gitu kan. Iya. Dia di lapangan tidak bisa mengontrol emosinya, gitu kan, rasa marah. Iya. Pasti kan itu adalah fungsi otak. Betul sekali. Dan bagaimana bisa seorang atlet itu bisa mengendalikan emosinya di lapangan. Betul sekali. Karena seperti anxiety, marah, takut, sedih, rasa takut salah, itu betul-betul di lapangan sangat berpengaruh. Dan ketika di lapangan kan mereka sudah sendiri. Betul sekali. Bagaimana dia bisa konsentrasi dengan konsisten di lapangan, gitu kan? Itu betul-betul di lapangan kan betul-betul sudah sendiri, gitu kan? Betul sekali. Dan mereka harus recover dengan cepat. Betul. Jadi emosi harus betul-betul bisa mengendalikannya dengan cepat. Kalau yang tadi itu kan, kalau yang motivasi, itu positif, itu kan setting, itu kan bisa dipersiapkan jadi pertandingan. Tapi dalam suatu hal sharing dengan pelatih, sharing motivasi. Oke. Menarik sekali. Wah, luar biasa. Keren. Tidak terlepas dari seluruh aktivitas olahraga tentunya ya, aktivitas para pemain di lapangan tidak lepas dari aktivitas bagaimana otak bekerja. Dan kita tahu bahwa otak itu terdesain dari dua bagian besar ya, yang saya sebut dengan otak bagian dalam dan otak bagian luar. Otak bagian dalam itu tumbuh lebih dulu ya, kemudian baru bagian luarnya yang terakhir. Bagian dalam berurusan dengan gerak dan emosi, bagian luarnya berhubungan dengan kecakapan berpikir dan bahasa dan seterusnya. Nah, akan sangat menarik sekali karena di dalam sebuah olahraga ya, sejauh saya melihat sekilas ya, tadi yang dijelaskan Coach Dodi ya, gitu ya. Ada satu hal yang namanya skill. Ya, skill. Dan skill itu hanya bisa dibangun dengan latihan. Ya, latihan berupa apa? Latihan fisik. Jadi seperti kita ketahui bahwa anak-anak itu pada saat masa pertumbuhannya yang harus dibangun pertama kali adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kecerdasan gerak, kecerdasan yang berhubungan dengan kecerdasan fisik. Nah, ini barangkali nanti bisa jadikan salah satu tools untuk mensortir para atlet yang woke itu seperti apa gitu ya. Salah satunya adalah sejauh hemat saya melihat aktivitas para olahraga ini ya, para atlet ini. Pertama adalah dia harus memiliki skill yang qualified tentunya. Nah, skill ini bisa dilatih tentunya dilatih dengan apa namanya, dengan pemahaman yang kuat sekali ya. Pemahaman itu melibatkan otak bagian luar, otak bagian kortikal tadi ya. Artinya apa? Ketika dia si atlet tadi menjalankan latihan untuk mengasah skillnya, dia harus secara sadar mengetahui itu. Jadi bagaimana seorang kalau sekarang seorang Messi atau Ronaldo atau ini ya, itu bisa mengolah kakinya sedemikian rupa, itu awalnya tentunya tidak secepat itu ya, tentunya tidak secepat itu. Tapi gerakan-gerakannya itu awalnya dibangun dengan penuh kesadaran ya, penuh kesadaran. Jadi betul-betul Anda tarik ke sini gitu ya, misalnya dia akan over bolanya misalnya di sepak bola ya, tanpa dia cara ngovernya bukan ke depan tapi ke belakang, itu pun pada saat proses latihan pasti sudah ada melakukan itu. Nah, latihan-latihan seperti ini banyak sekali terlibat banyak sekali melibatkan otak bagian dalam ya, otak bagian dalam. Saya mau tanya dong. Gimana? Kira-kira gini, bagaimana cara melatih atlet supaya dia yang biasanya punya habit marah di lapangan menjadi
positif lah kira-kira. Positif ya. Oke. Dia bagaimana mengendalikan rasa takut di lapangan, Iya. sehingga betul-betul di lapangan akan menjadi confident. Kalau tadi yang disebutkan Pak Agus saya setuju banget. Iya. Fungsi otak untuk melatih betul-betul ke Iya. technical gitu cara Iya. berpikir. Tapi ini bagaimana cara melatih mental gitu Iya. sehingga si atlet itu Iya. tuh dengan melatih otaknya tuh Iya. bisa lebih percaya diri. Iya, betul sekali. Dia terhindar dari rasa takut. Iya. Dia terhindar dari apa namanya tadi itu bisa betul-betul konsentrasi dengan konsisten. Iya. Apa yang perlu dilakukan? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa teman-teman kalau melatih emosi ya, melatih emosi jangan lupa melibatkan seluruh perangkat, seluruh komponen alat-alat emosi itu ya. Ya, jadi jangan rata-rata kan melatih emosi hanya sebatas di komponen otak emosi tok gitu ya. Dalam hal ini seringkali teman-teman mengatakan oh itu kerjaan amigdala dan seterusnya kan gitu kan. Nah, ternyata amigdala itu punya komponen-komponen yang lainnya yang memiliki peran untuk mengatur irama emosinya. Jadi kenapa orang cepat marah berarti dia amigdalanya cepat panas bahasanya kan gitu ya. Atau kalau bahasa Joseph Leduc gelombang emosinya tidak teratur. Jadi emosi itu ketika kita tersentuh gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan emosi gitu ya, emosi kita ini pasti muncul gelombangnya. Gelombang yang bersamaan dengan emosi ya, gelombang itu ya termasuk bagian daripada proses berpikir ya. Proses gelombangnya itu ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Ya. Gelombangnya emosi itu ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Ya. Gelombang yang teratur dan tidak teratur ini berhubungan dengan kecakapan, kecerdasan gerak. Ya. Seperti atlet yang memiliki kecerdasan motorik halus atau bahasanya motorik halusnya bagus, hampir bisa dipastikan dia lebih mudah mengelola emosinya, emosi yang emosional ya gitu, daripada atlet yang memiliki motorik halusnya masih berantakan. Ini teman-teman Coach Doni bisa ngecek gitu, ya itu bisa cek. Nah makanya itu mungkin dalam mensortir para atlet itu bisa diawali dari mensortir gerakannya dulu. Ya gerakan bukan skillnya, dia bukan gerakan secara umum, gerakan standar. Misalnya motorik halus, motorik kasarnya, kita bisa cek. Ya ini nanti hubungannya sebenarnya dengan apa namanya pendidikan dan pengasuhan di masa kecil, termasuk pengalaman emosi yang dibangun di suatu rumah tangga. Nah, kalau kita sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur menerima para atlet yang emosional, kan gitu ya, maka kita latih dia untuk melembutkan, ya, melembutkan apa yang dilatih, melembutkan gerakan dulu, oke, bukan melembutkan emosi, melembutkan gerakan dulu, ya. Kenapa demikian? Karena aktivitas emosi itu melibatkan yang namanya ada otak yang kita kenal dengan otak cingulatus, gitu ya. Cingulat itu kan di LCBI saya banyak membahas tentang itu. Otak yang melintang yang saya sering menyebutnya sebagai otak Presnel, gitu kan, otak Presnel. Nah, itu harus dilembutkan. Itu yang berhubungan dengan flexibility, itu harus dilembutkan. Harus dilenturkan cara kerjanya. Cara kerjanya dia bisa kaku, bisa patah-patah gini, atau bahkan patah-patahnya bisa kuat sekali, atau dia bisa lentur. Ya, kalau patah-patah itu seperti gambaran gempa bumi, nah, itu gelombangnya kan patah-patah. Ya, kalau gelombang air, gelombangnya relatif tidak patah-patah, apalagi gelombang angin mamiri, gitu ya, yang kena air, gitu ya. Nah, Joseph Leduc itu memberikan gambaran seperti itu.
Joseph Bardug itu seorang neuroscientist yang dia betul-betul care dengan pendidikan emosi, pembangunan emosi gitu ya. Dia mengelompokkan gitu, yang ada model yang parah gitu ya, emosi seperti gelombangnya gempa bumi. Ada yang seyogyanya itu yang bagus seperti angin mamiri. Nah, gitu ya. Nah, cara melembutkan ini, melembutkan emosi ini melalui kelembutan gerakan. Nah, kelembutan gerakan ini ternyata melibatkan satu komponen otak yang ada di bagian dalam yang namanya basal ganglia. Oke, basal ganglia, salah satu fungsi daripada basal ganglia adalah melembutkan gerakan. Nah, basal ganglia ini memiliki kabel ya, hubungan langsung kabel gitu ya, yang berhubungan langsung dengan amigdala. Lihat ini. Jadi kalau amigdalanya misalnya anak ini terdidik ya gitu ya, memiliki pengalaman dalam masa pengasuhan dengan emosi-emosi yang berantakan, temperamental dan seterusnya. Berarti itu kalau dideskripsikan gitu ya, gelombang emosinya patah-patah kan gitu ya. Maka kita bisa cek ya, selain dia kebanyakan kan kita bilang wah ini sudah bawa orok ini ya gitu ya. Padahal bisa dihaluskan. Cara menghaluskan kompleks area yang namanya basal ganglia tadi. Ya, dihaluskan. Termasuk menghaluskan melembutkan, melenturkan, bahasanya melembutkan lebih pas, melembutkan si otak yang bagian presneling agar pemindahan berpikir secara emosional itu mudah gitu ya. Latihannya berupa apa banyak latihannya coach ya. Latihannya seperti misalnya untuk tujuannya untuk mengetes untuk melatih motorik halus, motorik kasar, keseimbangan. Ini bagian emosi kan perlu keseimbangan kan ya. Ada yang istilahnya kalau teman-teman belajar tentang leadership itu kalem dan balance kan gitu kan. Nah, itu kalem dan balance itu sebenarnya gabungan daripada proses berpikir dengan kelembutan gerakan-gerakan ya. Maka salah satu yang direkomendasinya yang salah satu yang terrekomendasi itu adalah berenang. Jadi anak-anak yang latihan apapun ya gitu, sampai mulai dari silat yang nggak ada berhubungan dengan renang gitu ya. Kalau dia punya emosinya nggak stabil, suruh berenang coach. Ya, berenang itu rekomendasinya luar biasa ya. Terus kemudian banyak berjalan. Kalau berjalan itu nanti hubungannya dengan kognisi. Ya, hubungannya dengan kognisi. Kenapa emosi berhubungan dengan kognisi? Ya. Karena ketika kita yang mudah emosional itu ya, hampir bisa dipastikan porsi berpikir kita lebih dominan emosi dibandingkan rasio. Jadi porsinya dibalik. Porsinya harus rasio lebih banyak daripada emosi. Nah, untuk mempertajam rasio lebih banyak, maka rasionya kita siapkan. Otak rasio itu ada di kortikal ya. Ada di bagian kortikal. Nah, ini kalau ini ada otak rasio di sini, otak emosinya di sini. Kayak gitu ya. Rasionya harus ditingkatkan. Nah, dengan jalan kaki akan mengaktifkan yang namanya otak kecil sama batang otak dengan jalan kaki. Ya. Otak kecil karena fungsinya kan koordinasi, ya. Koordinasi, keseimbangan dan seterusnya itu. Kalau berjalan dia akan teraktivasi, batang otaknya juga akan teraktivasi. Nah, ternyata ada kabel yang menghubungkan dari otak kecil sini ke daerah kortikal sini, ada kabel. Nah, kalau ini bergerak, maka di sini ini terpanasin. terpanasin, laksana mesin gitu, terpanasin gitu ya. Nah, maka dari itu
ini direkomendasi bagi para pekerja, para pegawai, para manajer direksi, sebelum kerja maka jogginglah dulu, gitu. Jogginglah dulu agar kortikalnya sini dipanasi, ya, dipanasin dengan cara jalan kaki, walking profesional. Nah, ini pada atlet-atlet yang emosional, gitu ya. Kalau hanya pendekatan jeda, Anda harus alihkan gini-gini, itu nggak cukup, ya. Karena apa? Karena proses berpikir kakunya masih ada. Kaku terhadap apa? Terhadap mindset yang dia miliki, gitu kan? Belief yang telah dia miliki, gitu ya. Jadi atau pengalaman-pengalaman yang sudah jadi kebiasaan, yang sudah jadi habit, jadi karakter, karena sudah mesinnya sudah jika maka di situ bekerja, maka nggak bisa keluar kecuali kita obrak-abrik pakai itu dulu, pakai obrak-abrik, pakai gerakannya pakai diobrak-abrik pakai dulu sedemikian rupa sehingga ini jadi lentur semua, yang mengakibatkan kerjanya basal ganglia tadi jadi bagus, sehingga dia bisa mengirim gerakan-gerakan halus, termasuk karena dia punya kabel dengan amigdala, termasuk menghaluskan gerakan-gerakan amigdala yang berupa gelombang-gelombang emosi itu, gitu ya. Ini prosesnya gitu. Dengan ini praktekkan. Nanti kalau masih mentok, nanti Coach Doni WA saya, gitu ya. Ini karena lo serius, biar lo ini buktinya kan, gitu kan. Ya. Ada tools yang konkret nggak, dong? Yang tools yang konkret misalnya gini. Kalau saya mau melatih tangan otot saya kuat untuk pijuk, gitu kan, kira-kira gitu ya. Kan saya latihannya akan barbel, gitu kan. Ya. Ada alatnya gitu. Ya. Nah kalau untuk otak ini misalnya gini, kalau ada atlet yang punya kebiasaan marah-marah di lapangan, supaya di lapangan lebih tenang, itu ada nggak alatnya untuk melatih supaya dia tuh betul-betul bisa transformasi gitu. Dari yang tadinya punya kebiasaan rasa takut, dipercaya diri, yang tadinya sering marah-marah di lapangan, emosional, dia bisa lebih kalem gitu kan. Yang tadinya sering grogi, dia betul-betul bisa mengendalikan diri. Kira-kira ada alat nggak untuk berlatih supaya otak itu bisa transformasi? Itu pertama alatnya. Yang kedua, saya ingin tahu bagaimana ketika udah dilatih itu, bagaimana saya tahu kalau otak saya tuh udah terlatih bisa transformasi gitu. Jadi asiknya di Depok ini sekarang sudah ada alat, cuma masih mahal, Coach, di Depok ya. Jadi itu alat di pusat neuroscience-nya di Universitas Pembangunan Nasional ya, miliknya tentara itu loh, yang universitas veteran itu ada, tapi masih mahal ininya, belum ekonomis ya gitu ya. Kalau satu kali pemeriksaan 8 sampai 12 juta kan belum ekonomis ya gitu kan. Kalau mungkin 2 juta, 1,5 juta, wah itu asik gitu. Itu untuk mengukur dengan teknik-teknik pengukuran yang di dalam di alat itu ada. Cuma sayangnya masih mahal, yang ini masih di otak-atik sedemikian rupa sehingga nanti bisa jadi ekonomis ya. Terlepas dari itu ya gitu ya. Otak kita itu punya komponen untuk memperbaiki diri kita sendiri, termasuk membangun motivasi, termasuk bekerja dengan kalem ya, terus kemudian porsi rasionya lebih dominan daripada porsi emosinya dan seterusnya ya, gitu ya. Itu ada ya, itu yang melakukan riset Daniel Amin namanya ya, dan itu sangat bisa. Caranya adalah bagi atlet yang cenderung emosional itu cara ngetesnya gampang sekali. Berikan stimulus, suruh menilai sesuatu, apakah dia cenderung threat atau cenderung opportunity atau cenderung growth ya. Dia cara meresponnya threat respon atau growth respon ya, threat respon atau growth respon gitu ya.
Growth itu ditandai dengan opportunity, ya, kemanfaatan yang dia dapatkan di mana yang lebih dulu dia menyampaikan. Kalau dia menyampaikan di trade-nya, waduh coach, susah loh coach itu, ini lebih ke trades, ya. Ini cara mengukur apa namanya, kualitatif, ya. Secara kita bisa melakukan pengamatan seperti itu, gitu ya. Kalau kuantitatifnya nanti harus pakai alat, tentu ada scoring kan. Gitu. Ini dengan cara begitu aja kita sudah mengukur, wah ini dia akan cenderung ke trade, ya, dibandingkan dengan akan cenderung ke opportunity atau ke growth mindset itu dan seterusnya. Nanti terapinya growth mindset. Nah, satu, kalau ternyata yang kita dapatkan lebih dominan, ya, Anda berikan pertanyaan 10. Kalau nggak 10, 7 lah, gitu ya. Mana yang lebih banyak, gitu ya, dari situ, ya. Atau pertanyaan biasa aja, gitu ya. Kalau dalam sehari-hari atau Anda berikan respon, berikan stimulus, minta tanggapan terhadap sesuatu di sekeliling pelatihan aja, ya. Tanggapan dia threat atau opportunity. Oke, ya. Nah, kalau threat berarti lebih dikawal ini, gitu ya. Dikawal apanya? Dikawal pola berpikirnya harus lebih lembut, kayak gitu kan. Karena threat ini kaku arahnya, ya. Yang kalau kita lagi berpikir threat itu cingulatus kita kaku, amigdala kita cenderung emosi, ketakutan lebih dominan yang berefek kepada striatum kita karena merespon anxiety tadi, ya. Sehingga ini harus dilenturkan. Cara melenturkan adalah tiap hari suruh jogging kalau bisa 10.000 langkah. Jogging, jalan kaki. Jalan kakinya nggak boleh lompat. Ini harus diajari juga di jalan kakinya. Jalan kakinya antara kaki kanan dan kaki kiri itu jaraknya harus setengah telapak kaki. Jadi misalnya ini satu telapak kaki, nanti jaraknya setengahnya di sini. Jadi jaraknya nggak boleh begini, nggak boleh mekangkang gini, harus gini, ya. Nah, pas dia jalan yang jatuh harus tumitnya dulu. Nggak boleh, artinya nggak boleh lompat, nggak boleh. Ya. Dia bisa jalan cepat, tapi jalannya harus jatuh tumitnya dulu. Kalau jatuh tumitnya dulu, berarti paha sama yang di bawah paha ini tungkai ini nanti jatuhnya dia lurus, ya, tidak bengkok, gitu ya. Nah, itu perlu latihan terus. Ya, begitu cara berjalan yang dianggap berirama. Dan itu hormon apa tuh yang bisa muncul di otak? Kenapa? Bukan hormon. Itu ya hormonnya juga ada, tapi itu lebih ke aktivasi cerebellum. Aktivasi otak kecil. Otak kecil itu kan koordinasi. Jadi dikatakan gerakannya sudah terkoordinatif itu kalau bergeraknya begitu. Nah, gerakan yang seperti itu akan teratur, persis seperti ketika kita gaya dada berenang, ya, gaya katak berenang, persis itu. Kalau berenang itu enaknya kan indikatornya Anda bisa mengapung kan gitu, bisa nggak tenggelam gitu ya. Itu gerakannya ternyata teratur, ya, teratur, intens dan terus menerus. Nah, itu anak-anak yang seperti itu Anda latih tiap pagi itu, usahakan gitu, harus, ya, arahnya itu dikatakan sudah oke kalau 10.000 langkah tiap hari, ya. Kalau belum bisa 10.000 mungkin dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, terus usahakan. Ternyata
teman-teman yang menjalankan begitu, saya menjalankan begitu, tapi maaf nggak rutin, kadang-kadang pas grimis dan seterusnya, aduh nggak jadi kan gitu ya. Teman-teman yang rutin, yang punya misalnya apa namanya, apa ini jalan di tempat pakai apa namanya, pakai, kalau di jantung kan ada tempat pemeriksaan jalan tempat tek gitu ya, apa istilahnya itu, ini apa coach, itu kan itu boleh itu kan, itu biar hujan atau apa kan nggak masalah gitu. Gitu. Treadmill, iya itu kan nggak masalah. Memang yang lebih bagus adalah ketika kita bisa jalan, bisa muterin, bisa jalan muter apa namanya, muter kompleks seperti itu lebih bagus kan gitu. Tapi biar intens, salah satunya dengan treadmill juga bisa. Nah seperti itu. Ya. Kalau untuk memaintain konsentrasi, ya, supaya betul-betul konsisten selama pertandingan, itu apa yang harus kita lakukan untuk latihan di otak? Ya, jadi salah satunya itu dulu ya. Salah satunya itu, terus kemudian ditambah dengan berenang dan seterusnya, ya gitu ya. Nanti efeknya akan ke konsentrasi, ya. Karena fokus itu aktivasinya mulai dari batang otak. Jadi untuk melatih fokus harus kita rangsang dulu batang otak. Semua banyak orang yang beranggapan fokus itu pekerjaan berpikir. Enggak, fokus itu pekerjaan batang otak, ya, batang otak amigdala. Ya, daerah situ. Jadi banyak didominasi oleh aktivitas subkortikal, itu fokus. Oke ya. Kalau perhatian, gitu ya. Kalau perhatian gini, fokus bisa jadi Anda menjalankan itu dalam beberapa fase gitu, Anda nggak sadar, nggak dalam kendali kesadaran Anda, ya. Seperti misalnya Valentino Rossi, ya, dia melakukan balapan yang akhirnya miring, pada saat miring bokongnya harus miring, terus kemudian apa namanya, dengkulnya ini harus jadi landasan yang satunya, itu fokus, tapi fokusnya sudah automatically, ya, udah automatically, tidak dipikirin lagi gitu ya bagi dia. Sudah, kalau misal pas belok yang sudah langsung posisinya begitu gitu ya, langsung posisinya begitu. Gitu ya. Nah, itu cara melatihnya, kita lenturkan dulu tuh gerakan-gerakan, coach. Kita lenturkan dulu gerakan-gerakan. Nanti efeknya ada periodisasinya kan, dok? Periodisasinya itu misalnya untuk berenang itu, untuk melatih berenang itu misalnya seminggu berapa kali? Ya. Jalan kaki itu tadi kan jalan kaki 10.000. Gitu kan, ya. 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 Dalam seminggu itu berapa kali? Kalau berenang itu nanti minta bantuan anak tersebut untuk mengukur terhadap kenyamannya dia merespon sesuatu, ya gitu ya. Kita mulai 3 kali seminggu. Kita mulai dari 3 kali seminggu. Kalau yang ini yang marah ya gitu ya. Yang kalau untuk maintenance sih seminggu sekali udah cukup kalau untuk maintenance. Tapi untuk terapi, ya, berenang ini bagian terapi, itu mulai dari 1 minggu 3 kali, evaluasi dalam 3 sampai 4 bulan. Jadi dalam 3 sampai 4 bulan itu dievaluasi, ya. Jangan nunggu 4 bulan dulu, coach. Atau jangan dulu nunggu 3 bulan. Cek dulu di 1 bulan pertama. Ya. Apakah dia ada perubahan cara merespon berpikir, ya, itu paling enak sekali cara merespon. Terus kemudian nanti 2 bulan, terus kemudian kalau nanti dia mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan misalnya berenang tadi gitu ya, sesuatu yang memberatkan dia gitu ya, kemudian dia muncul ide baru sedemikian rupa sehingga keberatan itu akhirnya jadi tidak lagi keberatan, itu petanda proses berpikirnya membaik. Ya. Ini salah satu contoh ya, saya pernah menangani seorang manajer
seorang manajer yang kaku sekali otaknya, kaku sekali cingulatusnya. Salah satunya adalah dia mempunyai mindset bahwa marah itu bagus, gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mengatakan, Dok, aku itu kalau marah aku tuh dihargai orang. Jadi dia setiap sesuatu kepepet apa-apa dia pasti marah. Karena dengan marah dia jadi dihargai orang, jadi didengar kata-katanya dan seterusnya. Gitu ya. Cuma efeknya terakhir adalah ternyata dengan marahnya itu dia akan dipensiunkan dini, dikeluarkan gitu oleh kantornya. Di peringatan 1 kali nggak bisa ternyata, dia masih kedua kali, sampai ketiga kali itu dia itu punya prestasi kalau dalam kondisi emosinya tenang-tenang saja, tapi kalau dalam kondisi tertekan dia jadi salah satunya yang muncul adalah marah dan seterusnya, dan marahnya itu sampai lempar kursi dan seterusnya kan gitu kan. Nah, jadi tapi itu dia bahagia, dia bangga gitu karena di selesai itu dia dihargai orang menurut dia ya gitu ya. Sampai terakhir dia dapat dapat peringatan dari perusahaannya mau dikeluarkan gitu ya. Baru dia menyadari, loh, kenapa saya dikeluarkan? Loh, disampaikan oleh HRD karena Anda pemarah. Marah Anda nggak bisa semakin lama nggak bisa ditolerir gitu ya. Akhirnya dia berpikir, loh, marahku itu ternyata berdampak kepada istriku, anak-anakku yang akhirnya akan terganggu biaya hidup dan seterusnya. Di situ dia merenung. Nah, setelah ketemu saya sama saya berikan latihan apa? Saya yakin sekali. Waktu itu dia bilang dia nggak bisa berenang. Jogging pagi bisa lah, gitu. Tapi dia nggak bisa berenang, dia butuh latihan gitu ya. Apa Dok kira-kira yang bisa lakukan? Saya bilang, Anda ngisi air di galon dan di botol. Ini permainan anak-anak TK. Permainan anak TK untuk melenturkan cingulatus. Gitu ya. Maka dari itu kalau cingulatusnya masih kaku, meskipun dia orang tua, kita bisa berikan intervensi ya dengan latihan-latihan seperti itu. Kalau dulu stimulasi gitu, sekarang intervensi gitu ya. Maka dari itu saya bilang kumpulkan Pak kurang lebih 18 galon dan botol. Mulai dari galon yang paling besar, galon yang kecil sampai botol dari besar sampai kecil. Minimal 18, lebih banyak lebih baik ya. Saya instruksinya gini, isi galon yang paling besar, isi air galon yang paling besar, oke ya, penuh airnya gitu ya. Kemudian dari air yang ada di galon yang paling besar itu Anda tumpahkan di galon yang lebih kecil berikutnya. Terus galon yang kedua diisi, masih ada sisa, diisi yang ketiga. Terus habis disingkirkan, ya, ganti galon yang kedua, isi terus. Aktivitas itu lakukan pagi dan sore selama 3-4 bulan. Saya bilang gitu. Wah, dia bilang, Dok, ini apa ini loh? Gak ada terapi lain, gak ada. Pada prinsipnya dia normal aja otaknya, cuman ada value yang membuat. Masuk ke 1 bulan dia sudah merasa fleksibel, Pak. Jadi egonya, bahasanya gitu, dia bisa mudah memahami orang. Sudah muncul tuh ide-ide, kenapa dia akan jadi memahami. Jadi dia, kok ada gini gak? Ya, efeknya itu, saya bilang gitu. Dia happy. Gitu. Suatu ketika di 2 bulan pertama gitu ya, dia bilang gini, Dok, minta ganti yang lain Dok. Gak ada, saya bilang gitu. Gak ada, hanya itu. Saya dibilangi tetangga orang gila Dok. Karena tiap pagi dan sore harus isi air di galon itu. Oke, ya. Terus gimana Dok? Gak bisa diganti? Adanya itu gitu. Anda silakan cari ide bagaimana caranya sedemikian rupa Anda tidak dibilangin orang gila. Satu minggu kemudian dia ada ide, Pak. Dok, bagaimana kalau air yang saya isi di botol yang terakhir sudah habis itu, misalnya tersisa
ternyata dari galon yang besar tadi terakhir terisi 7 botol gitu ya, atau 10 botol gitu. Waktu itu dia bilang 12 botol 8 botol kurang lebih ya, dia ngomong. Botol yang ada di air, botol air yang ada di botol itu tak gunakan untuk nyiram bunga, boleh kan? Boleh, saya bilang. Saya langsung ada perbaikan ini. Akhirnya tetangga-tetangga, wah Pak mau nyiram bunga aja pakai gaya ngisi botol dulu jajar. Ya, itu membangun fleksibilitas. Dan seperti itu, simpel-simpel. Jadi otak kita ini sebenarnya terbangun dari hal-hal yang simpel ya, yang kita lakukan terus-menerus secara intens. Risetnya si Andre Newberg, dia akan aktivitas yang intens, kecil, meskipun kecil tapi terus menerus aktivitasnya itu akan membuat ya terbentuknya struktur-struktur neuron baru, bangunan-bangunan neuron baru. Oke. Nah, bangunan neuron baru itu pada gilirannya berdampak pada proses berpikir, proses merasakan, dan itu efeknya ke sikap dan perilaku. Nah, itu yang harus dibangun coach. Ya, dari situ ya, dari fisiknya dilatih dan seterusnya, kemudian kita melatih emosinya. Emosinya melatih bagaimana cara merespon bila Anda tidak tidak bisa menggunakan merespon emosi itu dengan lebih growth gitu, gimana gitu. Nah, itu baru masuk di situ. Ya, itu nanti juga dia latihan. Salah satunya latihan ketika dia merespon sesuatu yang jelek, gitu ya. Itu disuruh nulis. Aku merespon ini, suruh nulis. Tapi segera diganti. Aku ganti ini dengan ini. Aku ganti ini dengan ini. Tapi ditulis. Terus. Nah, itu karena dalam. Jadi kita harus membantu atletnya untuk menulis kondisi sekarang seperti apa, problemnya apa, kedepannya adalah apa yang diwujudkan. Itu nanti untuk evaluasi dari coach kan, pola pikir apa aja dalam 1 minggu ini yang terjadi pada diri Anda kan gitu ya. Dalam hal ini coachnya harus saling percaya dengan coachnya tentunya, dan dia harus taat menuliskan gitu ya. Kalau dengan menggunakan positron emission tomografi, kita bisa langsung melihat ya, langsung diberikan rangsangan langsung bisa melihat gitu ya. Cuma ini kan kita menggunakan alat natural gitu kan, alat umum lah gitu ya. Ya itu sangat membantu, dan sehingga kita bisa membimbing atlet tadi ya untuk bagaimana melatih berpikir growth, berpikir opportunity, berpikir growth ya, lebih berpikir positif bahasa yang lainnya gitu ya. Harus itu terus karena itu nanti hubungannya dengan pembangunan berpikir biasa, kebiasaan berpikir yang positif. Arahnya akan ke sana. Ya, arahnya akan ke sana, dan itu latihannya 3 sampai 4 bulan. Ini sangat menarik kajian kita di siang hari ini. Sangat menarik coach, sehingga ini juga tidak hanya kita kita perlakukan di lahan-lahan atau di tempat latihan ya gitu, tapi bisa kita implementasikan juga bisa di rumah ya, bagaimana membangun anak-anak yang senantiasa bersemangat dan seterusnya ya, bisa menemukan motivasi dirinya sendiri, yang itu bisa membangun hal-hal seperti ini ya. Selebihnya memang teman-teman, saya kan punya kelas latihan itu brain based emotional skill ya, Coach Doni ya. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar itu, ini bagian dari tambahan yang lainnya. Selain itu tadi ya, begitu pentingnya latihan fisik. Kalau latihan fisik, para coach untuk melatih fisik itu targetnya dia harus automatically gerakannya. Ya, gerakannya sudah nggak dipikir lagi gitu ya. Nah, yang kedua, mentalnya itu harus diatur. Karena apa? Harus dikelola. Karena kalau nggak bisa mengelola, latihan fisik yang automatically tadi nggak bisa kerja. Ya, terjadi error system. Ya, itu jalur yang menghubungkan antara
subkortikal sama kortikal itu error karena emosi yang tidak terkelola dengan baik ya. Error karena apa? Karena neurotransmitternya juga berbeda, yang harusnya dopamin, serotonin kan gitu ya. Ini yang muncul kortisol gitu ya. Jadi akhirnya jadi tidak berpikirnya tidak cakap, dan karena berpikirnya tidak cakap maka automatically yang jika maka tadi tidak bekerja, maka skill-skillnya pasti tidak akan bekerja dengan baik. Sekilas kajian siang hari ini kita seperti itu coach, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lagi di dunia pelatihan kita ya. Lebih detail lagi silakan ya, apalagi udah dipraktekin. Kalau dia ada praktekin, kadang-kadang ada pendekatan yang lainnya yang bisa digunakan, termasuk relaksasi dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Cuma ini ada beberapa hal seperti yang coach tanyakan tadi, bagaimana kalau ini atletnya hadir sudah menjadi atlet emosional gitu ya. Atlet emosional itu bisa jadi pemarah, bisa jadi daya juangnya luar biasa. Cuma dia kalah di maintenance, ya. Di duransinya itu kalah dia, gitu kan. Di duransinya ini kalah. Dia laksana baterai gitu ya. Stromnya bagus banget, tapi hanya 5 menit. Padahal dibutuhkan mungkin 20 menit. Gitu. Akhirnya pas 55 menit pertama kita evaluasi, bagus sekali. Tapi dalam kondisi yang jangka panjang gitu, ternyata kok melempem dan seterusnya ya, kita dapatkan. Terima kasih Coach Doni, dengan senang hati ya, pengalaman ini, sharing ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Nanti jenengan juga bisa membuat satu sharing dengan teman-teman yang lain, seperti acara kemarin juga boleh, monggo aja gitu ya, kita gantian gitu ya. Terima kasih. Terakhir, kalau ada yang disampaikan Coach, silakan. Mungkin siapa yang mendengar di hari ini kan, selesai ini kan ada rekaman yang masih tetap on terus. Silakan, Coach. Mungkin ada yang ingin sampaikan. Jadi yang ingin saya sampaikan tentu perlunya para atlet dan pelatih ini masukan-masukan dari seperti Dr. Amir ini yang betul-betul pakar neuroscience, bagaimana sih menggunakan fungsi otak ini untuk betul-betul mereka bisa memanfaatkan fungsi otak ini untuk memaksimalkan prestasinya lah. Kira-kira perlu tip-tip apa sih dari Dr. Amir ini untuk mengelola emosi di lapangan sehingga di lapangan itu akan lebih cool? Bagaimana mengontrol rasa takut di lapangan sehingga lebih bisa percaya diri? Tip-tip seperti itu yang mungkin akan sangat membantu para atlet untuk bisa tampil lebih baik lah, kira-kira gitu. Baik, luar biasa, 1 jam kita. Ya silakan. Teman-teman dari PU juga tadi ada yang hadir ya, Dr. Firman. Oh ya, monggo saja gitu ya. Banyak pengalamannya untuk. Ya, dengan senang hati Coach Doni nanti bisa kita buat sharing lebih ini lagi, bahkan kesempatan ketemu darat ini juga sudah kebuka insya Allah ya gitu ya. Artinya mungkin bisa disampaikan langsung di offline, maksud saya gitu ya, akan lebih baik juga. Overall, terima kasih, acara hari ini terlaksana dengan baik ya gitu ya, Coach Doni dan teman-teman semuanya yang hadir di IG Live Dr. Amir Syufti di siang hari ini. Terima kasih. Salam mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.